Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang covenant relationship dengan 3 topik utama: dasar hubungan yang benar, berelasi tanpa kehilangan identitas, bertumbuh dalam konflik. Pertanyaan pertama, benar tidak jika kita hanya mau berteman atau bergaul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh dan dampak positif bagi kita? Oke. Kita bisa berteman dengan semua orang yang memberikan dampak baik maupun yang memberikan dampak buruk. Tapi hindari bergaul dengan orang yang memberikan dampak buruk. Karena siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Kita bisa membuat orang-orang menjadi teman, tapi dalam bersahabat kita harus menjadi orang yang selektif. Dan dasar dalam persahabatan atau pertemanan yang sehat harus didasari dengan Tuhan. Pertanyaan yang kedua, benar tidak pepatah yang mengatakan pergaulan yang buruk menghilangkan kebiasaan yang baik? Dalam Korintus 1 pasal 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di Alkitab mengatakan hal tersebut. Karena jika diibaratkan dengan asap dari pembakaran sampah, jika kita habis mandi bersih-bersih, pakai baju yang harum, lalu melewati asap pembakaran tersebut, pasti bau harum dari tubuh kita akan hilang dan terganti dengan asap dari pembakaran sampah. Begitu juga ketika kita bergaul dengan pergaulan yang buruk, akan hilang kebiasaan yang baik karena pasti ada dampak-dampak buruk yang menggantikan kebiasaan baik. Tapi bukan berarti juga kita memusuhi bahkan menghina. Karena sebagai orang Kristen, kita ditugaskan juga untuk menjadi terang dalam kegelapan dengan memberikan dampak yang baik bagi orang yang terjebak dalam pergaulan buruk. Dan begitu juga jika dalam pergaulan yang baik itu akan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Pertanyaan yang ketiga, benar tidak jika dalam suatu konflik terdapat ungkapan mata dibalas dengan mata? Hukuman ini sudah ada dari zaman Musa. Dalam beberapa ayat Alkitab juga pernah membicarakan hukum ini. Seperti Matius 5 ayat 38. Kalian pernah mendengar kata-kata mata ganti mata dan gigi ganti gigi? Dan Ulangan 19 ayat 21, kalian tidak boleh kasihan kepadanya. Nyawa harus diganti dengan nyawa, mata diganti dengan mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Tapi ini bukan membenarkan jika ada saling balas dendam dalam konflik. Balas dendam justru membuat kita jatuh dalam dosa dan kita akan terus dalam konflik yang berkepanjangan. Tapi ini membuktikan bahwa Allah itu adil. Kebenaran dan keadilan adalah dasar tatamu. Kasih setia dan kesetiaan berdiri di hadapan. Mazmur 89 ayat 14. Tapi
aturan ini sudah berakhir sejak pengorbanan Yesus di kayu salib. Akhir dari hukum Taurat adalah Kristus, sehingga semua orang yang beriman akan dianggap benar. Roma 10 ayat 14. Ini menjawab bahwa mata dibalas dengan mata pada zaman ini adalah salah, karena hukum tersebut sudah diakhiri dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, cara kita menyelesaikan konflik dengan benar adalah dengan pengampunan. Semoga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa membantu saudara dalam membangun hubungan yang benar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.